wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zidan Golden Number dari kelompok 11 ya. Oke. Di sini kita akan menjelaskan tentang Odrings. Untuk anggotanya sendiri, di sini ada Satrio Dwi Ramadan, yang yang kedua ada Fadil Muhammad Prasetya, dan terakhir ada saya sendiri, Ahmad Zidan Golden Number. Oke, kita next saja langsung. Oke, untuk latar belakang sendiri, kenapa kami membuat Odeng ini? Pertama, layanan kami kampus saat ini masih manual, yang menyebabkan antriannya panjang, dan hal ini dapat menyulitkan mahasiswa terkait ngantri panjang ini. Terus untuk itu kami membuat pesanan minuman berbasis web, mahasiswa, dosen, dan staf pemesanan secara online lewat ponsel atau laptop agar mempermudah dan lebih efisien. Untuk tujuan dan ruang lingkup. Tujuan kami membuat ini, yang pertama, ya jelas untuk mempermudah pemesanan minuman. Yang kedua, ada meningkatkan efisiensi layanan kantin. Yang ketiga, menyediakan transparansi informasi secara real time. Yang keempat, ada meningkatkan pengalaman pelanggan dan layanan dengan cepat. Dan kelima, dapat mendukung transformasi digital kampus dengan menghadirkan suatu teknologi yang baru. Oke. Untuk ruang lingkupnya sendiri, kami mengambil ruang lingkup yang berada di kantin Universitas Pemanggil Jaya. Oke, next. Untuk deskripsi umumnya, yang pertama itu ada fungsi utama sistem dari kami. Yang pertama ada aksesnya mudah atau bisa lewat HP dan laptop. Karena kita berbasis web. Habis itu akun penggunanya ada daftar, bisa ada login, scroll akun profile. Terus yang ketiga, menunya lebih interaktif dan jadi ada harga yang tertera jelas di situ, deskripsinya juga, dan mudah untuk uh, apa dipakai. Dan ada keranjang belanja. Jadi di sini ada tambahan, edit, dan hapus. Jadi kalau misalnya mesen satu minuman, kita bisa tambah lagi atau bisa dihapus kalau misalnya batal pemesanan. Terus lebih fleksibel juga, jadi kita bisa memakai uang tunai atau e-wallet. Terus ada notifikasi untuk status pemesanan. Oke, untuk karakteristik penggunanya, itu untuk mahasiswa ya pasti cepat dan praktis. Untuk dosen juga efisien dan nyaman. Untuk pengelola kantin dapat dipantau stoknya, transaksinya, dan laporan hariannya. Jadi lebih jelas dan transparansi. Target audiensinya pada mahasiswa, dosen, staf, dan pengunjung kampus. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Satrio. Silakan. Oke, selanjutnya sini ada kebutuhan fungsional. Yang pertama itu ada manajemen akun pengguna. Pertama itu kita diajukan untuk pendaftaran akun dengan nama, email, password, dan nomor telepon. Terus juga di sini ada login dan logout. Terus pengguna juga dapat mengubah informasi profile. Terus kedua itu ada fitur menjelajahi menu yang terdiri dari daftar menu dengan nama, deskripsi, harga stok, dan kategori. Itu pencarian dan filter berdasarkan nama, kategori, atau harga. Terus selanjutnya ini proses pemesanan. Yang pertama itu bisa pengguna memilih minuman dan menambahkan ke keranjangnya. Pengguna bisa mengedit jumlah atau menghapus item. Terus juga pengguna bisa melihat total harga. Terus selanjutnya pengguna juga bisa lanjut ke checkout dan mengisi informasi pengambilan. Terus selanjutnya kita habis proses pemesanan ke proses pembayaran. Nah, proses pembayaran ini kita menyediakan tunai atau e-wallet atau transfer bank. Terus selanjutnya itu ke notifikasi pemesanan. Pengguna bisa menerima konfirmasi pemesanan melalui notifikasi Odri. Terus selanjutnya, habis dari notifikasi pemesanan, biasanya pelacakan status pemesanan. Pengguna bisa melihat udah berapa lama atau udah ini apa namanya, udah proses sampai mana pemesanannya. Nah, terus kebutuhan fungsional ini yang pertama ini ada Android yang ramah pengguna atau user friendly interface, yaitu desain terbuka harus sederhana, intuitif, dan responsif untuk berbagai perangkat atau laptop, tablet, ponsel.
Maksud dari user friendly interface ini, jadi aplikasi kami itu bisa digunakan menggunakan laptop, tablet, atau ponsel. Terus laporan dan login misalnya. Sistem harus mencatat aktivitas penting seperti login, pemesanan, dan pembayaran untuk pelacakan dan audit. Terus terakhir ini ada keamanan data. Sistem harus menjaga kerahasiaan dan integritas data pengguna untuk mencegah pelanggaran privasi dan kehilangan data. Terus ini ada analis kebutuhan. Yang pertama ini ada user story. Sebagai mahasiswa, saya ingin bisa mendaftar dan login ke sistem dengan mudah supaya saya bisa langsung memesan minuman dari mana saja tanpa harus datang ke kantin dulu. Terus selanjutnya sini ada sebagai mahasiswa saya ingin bisa melihat menu minuman dan menyaring berdasarkan kategori atau nama agar lebih cepat menemukan minuman favorit saya. Terus yang ketiga ini ada sebagai mahasiswa saya ingin mendapatkan notifikasi saat pesanan saya sudah siap, jadi saya tidak perlu menunggu lama atau bolak-balik ke kantin. Terus yang keempatnya ada sebagai pengelola kantin, saya ingin bisa memantau semua pesanan yang masuk dan stok yang tersedia supaya saya bisa memastikan semua pesanan terpenuhi tepat waktu. Terus yang terakhir ada sebagai pengelola kantin, saya ingin melihat riwayat pemesanan pengguna agar saya bisa membuat laporan harian atau bulanan dengan mudah. Nah, ini ada selanjutnya ada acceptance kriteria. Itu kalau dari pengguna awalnya itu login dan memesan hanya dengan akun yang valid. Maksudnya akun yang valid itu biasanya eh, ini verifikasi dulu lewat email. Nanti dari Oding mengirimkan verifikasi valid ke email. Terus selanjutnya pengguna awal tuh melihat menu lengkap. Contohnya kayak nama, harga, stok, atau kategori. Terus biasanya pengguna habis dari melihat menu mencari atau menyaring minuman sesuai kebutuhan. Terus selanjutnya menerima notifikasi otomatis atas pesanan dibuat dan siap diambil. Nah, kalau admin itu biasanya mengakses data pesanan dan status pembayaran secara real time. Maksudnya real time itu eh, pemesanannya tuh mau lewat e-wallet atau tunai. Nah, biasanya nanti ada di aplikasi pembayaran. Nah, selanjutnya ada use case list. Use case list pengguna itu yang pertama ada mendaftar dan login atau logout. Terus kedua ada melihat, mencari, dan menyaring daftar minuman. Ketiga memesan minuman, check out, dan menerima notifikasi. Keempat, melacak status pesanan secara real time. Terus kalau use case admin atau pengelola admin, itu yang pertama ada mengelola dan mengelola pesanan yang masuk. Kedua ada mengatur stok minuman. Tiga membuat laporan penjualan dan riwayat pesanan. Keempat ada mengelola status pembayaran. Nah, ini use case diagramnya. Yang pertama ini pengguna ini membuka website. Terus proses dimulai ketika pengguna mengakses website. Terus kedua itu sudah memilih akun atau belum. Website akan memeriksa apakah pengguna sudah memiliki akun atau belum. Jika iya, jika pengguna sudah memiliki akun, alur akan menuju ke langkah login. Setelah berhasil login, pengguna akan langsung menuju ke melihat menu minuman. Jika tidak, eh, jika tidak, pengguna belum memiliki akun, alur akan menuju ke langkah daftar akun. Setelah proses pendaftaran selesai, pengguna juga akan diarahkan untuk melihat menu minuman. Terus selanjutnya melihat menu minuman. Pengguna akan melihat daftar minuman yang tersedia. Terus selanjutnya ada mencari minuman atau filter. Pengguna mungkin memiliki opsi untuk mencari minuman tertentu atau menggunakan filter untuk mempersempit pilihan. Oke, uh, seterusnya tadi kan ke memilih minuman. Pengguna memilih minuman yang ingin dipesan. Terus selanjutnya menambahkan keranjang setelah memilih minuman. Minuman yang dipilih akan ditambahkan ke keranjang belanja. Nah, terus jika ingin menambah minuman lagi, sistem akan menanyakan apakah pengguna ingin menambahkan minuman lain. Gaya pengguna ingin menambahkan lebih banyak minuman, alur akan kembali ke langkah melihat menu minuman. Jika tidak ingin menambahkan minuman, alur akan menuju ke langkah pemeriksaan keranjang. Terus selanjutnya ke memeriksa keranjang. Pengguna dapat melihat isi keranjang belanja mereka. Terus selanjutnya ke mengedit keranjang. Pada tahap ini, pengguna mungkin memiliki opsi untuk mengubah isi keranjang seperti menambahkan atau mengurangi jumlah item setelah selesai mengedit. Alur akan kembali ke memeriksa keranjang, terus ke konfirmasi pesanan. Setelah yakin dengan isi keranjang, pengguna akan melakukan konfirmasi pemesanan. Terus selanjutnya memilih metode untuk pembayaran. Penggunaan memilih metode pembayaran yang diinginkan. Terus selanjutnya ke check out pesanan, pengguna menyelesaikan proses pemesanan dan pembayaran.
Terus selanjutnya ke melakukan pembayaran. Pengguna melakukan pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih. Terus selanjutnya ke menerima konfirmasi pesanan. Setelah pembayaran berhasil, pengguna akan menerima konfirmasi pesanan. Terus selanjutnya ke melacak status pemesanan. Pengguna mungkin memiliki opsi untuk memantau status pesanan mereka. Terus selanjutnya ke menerima pemesanan. Pengguna menerima pemesanan sesuai pemesanan yang dia pesan. Ini untuk diagram BPNN-nya ini seperti ini. Yang pertama ada user, sistem, barista, pemesanan. Itu prosesnya seperti ini, seperti yang digambar. Oke, bisa dilanjut, Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Ya, di sini dari kelompok 11 ingin menjelaskan wireframe dari aplikasi Wording tersebut. Nah, aplikasi Wording tersebut memiliki beberapa detail seperti aplikasi umumnya, yaitu memiliki tampilan umumnya seperti login dan sign up. Jika kalian belum memiliki akun, dipastikan bahwa kalian harus sign up dulu, membuat akun, baru ke halaman login. Setelah itu, uh, setelah login, kalian akan ke halaman menu, yang dimana itu banyak tampilan makanan atau minuman dari kantin. Nah, di sini ada beberapa pesanan seperti aqua atau es teh manis yang bisa kalian pesan. Setelah kalian memesan beberapa barang, kalian bisa masuk ke menu chart, yaitu menu di mana kalian mendapatkan tampilan pesanan apa saja yang telah kalian pesan. Dan setelah itu kalian check out. Di situ juga ada di bawahnya berapa jumlahnya dan berapa nominal yang harus kalian keluarkan untuk membeli barang tersebut. Setelah itu ada pilihan metode pembayaran, kalian menggunakan GoPay, Shopee, atau OVO, apapun itu. Setelah itu ada history, yaitu di mana jejak apa saja yang telah kalian pesan selama beberapa hari sebelumnya. Yang jadi apa yang kalian pesan bakal diletakkan di sini. Terus di sini ada menu chat. Menu chat itu yaitu menu yang dimana kalian dengan para penjual bisa berinteraksi, request apa saja, barang-barang makanan apa saja, kalian entah pedas ataupun mau rasanya lebih manis lah macam, itu bisa dari menu chat untuk berinteraksi. Di sini ada halaman profile. Profile tersebut di sini ada nama, ada NIM, ada email, dan password dari akun tersebut. Oke, setelah dari wireframe diakhiri oleh kesimpulan. Kesimpulan tersebut ini sistem pemesanan minum berbasis web. Ini dirancang untuk mempermudah layanan kantin di Universitas Pembangunan Jaya yang memungkinkan mahasiswa, dosen, dan staf memesan minuman secara online tanpa harus mengantri. Jadi sistem ini melengkapi fitur manajemen akun, katalog menu, proses pemesanan, metode pembayaran, notifikasi, dan pelacakan status pesanan. Selain memudahkan pengguna, sistem juga membantu pengelola kantin dalam memantau stok dan transaksi harian. Dengan latar muka yang ramah, pengguna dan keamanan data yang terjamin, sistem ini mendukung efisiensi operasional serta transformasi digital lingkungan kampus. Oke, presentasi telah berakhir. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.